Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan, jam 7 giliran saya Bintang yang akan menemani dan sebentar lagi kita akan segera masuk di program Lazuardi ya. Nanti Anda bisa ikut bergabung untuk berdiskusi atau mau sharing, silahkan bisa telepon ke 03199 juta atau WhatsApp juga boleh 0855 30 155. Ada topik khusus nanti akan diangkat dan sambil juga tetap update untuk informasi di luar sana, lalu lintas atau peristiwa yang Anda amati, Anda bisa bagi juga ke kami. Mbak Aini, silakan. Ya, kawasan Babat Kabupaten Lamongan sudah mulai gerimis, Pak Antonius Oh, Gunawan yang melaporkan. gerimis. Iya, betul. Alhamdulillah. Lalu informasi yang lain masih banyak kawan yang mengeluhkan kemacetan di Raya Duku Kupang. Hmm. Kalau kawan-kawan baru dari Maijen rencananya mau belok kanan ke arah TVRI lanjut ke kawasan Duku Kupang, ini ada kemacetan karena memang ada pekerjaan box culvert Ya, di di kontraflow perempatannya. itu. Di Gitu ya? kontraflow, iya. Jadi kalau Waduh, ini yang ke macet. arah mana Banyurip Ya, betul. itu jadi dialihkan ke arah sebaliknya. Jadi yang dipakai Oh. yang diproyeknya yang ke arah Ya, Banyurip itu arah memang. sebaliknya ya. Betul. Nah, ini dia jadi berdebu dan macet katanya Ya. begitu. Lalu beberapa kawan juga masih mengeluhkan perlu pengaturan di Raya Duku Kupang Sabar. Dari kawan-kawan BMKG juga mengingatkan ada gempa 4,1 skala Richter terjadi di kawasan sekitaran Kuningan dan tidak berpotensi adanya tsunami. Bu Yuyun, kondisi TL di depan TVRI banyak sekali pelanggaran penyebab kemacetan. Lalu dari kawan-kawan Probolinggo juga memantau dari Polres Lumajang tepatnya. Ini juga masih terpantau ramai lancar. Baik, baik. Terima kasih. Update lainnya silakan Anda tambahkan kawan ya. Apapun informasinya bisa Anda bagi ke kami. Dan sekarang kita masuk ke program Lazuardi. Lazuardi. Seperti di hari Kamis sebelumnya juga selalu ada topik khusus yang akan kita bahas di program Lazuardi kawan. Malam hari ini topiknya adalah literasi digital itu vital. Nah kawan, literasi digital ini menjadi sorotan dalam peringatan Hari Anak Nasional 2024, tepatnya tanggal 23 Juli lalu. Harapannya memang tidak hanya diperingati, disoroti, terus diabaikan. Nah, perlu kita dalami dan ketahui urgensi dari sebuah literasi di era digital saat ini. Dan sudah hadir di studio Suara Surabaya saat ini, sebenarnya ini kawan lama. Dan kebetulan kawan lama saya yang hadir malam hari ini di studio. Bulan Juni lalu itu menerima penghargaan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai sastrawan yang konsisten berkarya selama 40 tahun. Nah, jadi gimana kira-kira perannya untuk bisa adaptasi dengan teknologi dan menghadapi anak-anak kita? Langsung saja saya sapa untuk yang sudah hadir di studio Suara Surabaya, Dr. Muhammad Soim Anwar, dosen Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Adibuana Surabaya dan juga seorang sastrawan juga penulis. Pak Soim, selamat malam. Selamat malam Mas Bintang. Luar Assalamualaikum biasa. pendengar SS yang berbahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir Pak Soim. Terima kasih kembali Mas. Alhamdulillah, kopinya juga udah siap. Asik juga. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. walafiat. Ngomong-ngomong, ini paham digital juga nggak nih Pak Soim? Oh ya paham lah. Paham ya? Wah, mantap. Jadi saya nggak Paling nyontek. tidak kan untuk kepentingan sehari-hari. Betul sekali. Meskipun bukan ahli khusus begitu. Ya. Tapi ini tadi di awal saya kasih prolog sedikit Pak. Jadi Iya. bagaimana pentingnya peran literasi digital? Memang sepenting apa sih Pak literasi digital ini Pak Soim? Iya, jadi kalau kita bicara tentang literasi digital itu kan hari-hari ini atau katakanlah 10 tahun terakhir ini masyarakat kan mau tidak mau dipaksa ya Ya. oleh teknologi digital di mana mereka setiap aktivitas hampir pasti menggunakan itu. Sehingga peran manusia itu lama-lama menjadi minimal. Kita mau beli makan, mau beli karcis, mau bayar ini, mau bayar itu, sehingga ya semuanya disediakan secara digital. Dan tentu terkait dengan Hari Anak begitu, tentu kita lebih baik memfokuskan bagaimana literasi digital itu dikaitkan dengan keberadaan anak ya, sehingga kita ingin ada semacam karena revolusi mental nggak ada, nonsen itu, yang ada evolusi mental gitu. Jadi anak-anak ini di pendidikan dasar harus mulai kita kita memperhatikan secara lebih spesifik terkait dengan literasi digital begitu. Karena saya mengajar di Universitas Adibuana Surabaya itu kan mengajar PPG ya, guru-guru yang akan ingin mendapat sertifikasi pendidik di jurusan bahasa Indonesia khususnya. Banyak keluhan para guru yang anak-anak itu mengalami gegar budaya ya, culture shock gitu dengan adanya gawai pasca pandemi, sehingga
ada kesulitan-kesulitan tentu kita menghadapi anak-anak di mana sudah bergaul berakrab-akrab dengan gawai, dengan HP, sehingga itu menjadi masalah serius di dalam dunia anak-anak kita ya. Kalau kita spesifikkan usia anak itu kan katakanlah di bawah 17 tahun. Konkretnya anak-anak di pendidikan dasar ya. SD dan SMP ya, kelas-kelas 1, 2 SMP begitu. Oh, Ya. Pak, ini berarti bisa dibilang apa ya? Kalau seiring berkembangnya zaman, literasi digital ini juga berarti masuk apa ya? Salah satu budaya, bisa dibilang gitu. Zaman sekarang ya berarti. Oh iya. Jadi kalau kita ngomong tataran budaya itu kan ada 7 ya. Yang pertama itu religi, kemudian ada bahasa, kesenian. Yang paling akhir itu adalah tatanan budaya, teknologi dan peralatan. Itu bagian budaya yang paling cepat berubah. Jadi teknologi itu kebudayaan yang paling cepat berubah. Kan di dalamnya ada sektor kapitalisme, ada sektor industri gitu kan. Kita berapa kali ganti HP, ganti motor. Betul, Enggak ketinggalan zaman. Dan itu memang produsen secara kapitalistik ingin terus berubah. Enggak mau lah motor mobil itu 2 tahun paling lama ada model baru. Itu problem. Dan sama saja dengan alat teknologi informasi. Kalau kita punya gawai 2 tahun 3 tahun sudah jadi kan. Betul. Itu yang perlu juga untuk pengguna ya, kita terutama di dunia anak-anak harus betul-betul mendapatkan semacam pembiasan yang baik menggunakan teknologi informasi begitu. Ya, berarti namanya budaya itu bukan hanya yang turun-temurun, tapi ternyata setiap peradaban baru, zaman baru itu juga ada memunculkan budaya baru seperti ini. Ada. Jadi seluruh yang dicipta oleh manusia itu budaya, bukan hanya kesenian. Seluruh yang dicipta oleh manusia, cipta, rasa dan karsa, itu kebudayaan gitu. Oke. Nah, kalau melihat sekarang tingkat literasi digital masyarakat saat ini gimana, Pak Soim? Kalau kita bicara tingkat itu ada 2 ukuran ya, kualitatif jumlah atau kuantitatif atau mutu gitu ya. Kalau dari sisi jumlah mereka yang memiliki gawai itu berapa mudah diukur ya. Di kota-kota besar insya Allah setiap satu orang satu gawai, 1 nomor lah minimal. Pembersih di jalan, bahkan pemulung sudah menggunakan HP. Tapi yang kita persoalkan adalah bagaimana ia bisa menggunakan itu. Jadi lebih pada mutu penggunaan alat-alat informasi. Sehingga itu yang menjadi masalah ya. Kalau sekedar pengadaan perangkat keras, HP, membeli pasca pandemi semua anak punya, terutama di kota ya gitu. Sehingga dari sisi jumlah saya pikir sudah cukup ya. Artinya sudah dibilang kita itu sudah melek teknologi terkait dengan pengoperasian gawai begitu. Tapi yang kita persoalkan adalah bagaimana ia menggunakan itu ya sesuai dengan tempat, waktu dan penggunaan yang baik gitu. Jadi masalahnya di situ sebenarnya gitu. Penempatan penggunaan di waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Gitu. Baik. Ya, nanti kita lanjut lagi ya perbincangannya Pak Soim. Ya, sip. Bisa diincipi dulu kopinya mau masih panas. Dan Anda juga yang mau bergabung silakan kawan bisa telepon ke 03199 juta atau WhatsApp kami di 0855 30 155. Literasi digital itu vital. Itu adalah topik kita di program Lazuardi malam hari ini. Sambil silakan kalau Anda juga mau update ya kondisi di luar sana, kepadatan yang tadi sempat dilaporkan di beberapa kawasan, perkembangannya seperti apa, update-nya seperti apa, Anda juga bisa sampaikan ke kami. Flash News. 13% remaja di Indonesia memakai aplikasi kencan daring untuk menemukan pasangan. Kata Anastasia Septia, peneliti Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN RI, kondisi itu memunculkan ancaman baru dunia digital, pengunggahan foto atau video intim seseorang. Kelana Kota dipersembahkan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya, unggul dalam pembelajaran digital dentistry. Pendaftaran sampai 28 Juli 2024. Segera daftarkan diri di www.um-surabaya.ac.id. Kelana Kota, suara Surabaya, FM 100, News Interaktif,
solutif. Baik, selamat malam kawan yang baru bergabung di Suara Surabaya. Saya Bintang. Kita masuk di program Lasuardi dan baru saja mulai bersama dengan Pak Soim, kawan dosen prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas Adibuana Surabaya. Kita bicara soal literasi digital itu vital. Pak Soim, tadi kita sudah bahas sedikit kenapa vital, kemudian kemarin jadi salah satu bahasan di Hari Anak Nasional. Nah, pertanyaannya sekarang kira-kira gampang nggak sih Pak untuk bisa mencapai tingkat literasi digital yang sesuai itu? Iya, jadi kalau pertanyaan gampang atau susah itu ada faktor relativitas ya. Kalau saya mau mengatakan gampang juga tidak gampang ya. Tidak gampang. Jadi literasi digital itu adalah merupakan pembiasaan sebenarnya ya. Oke. Jadi kalau kita itu mau membawa generasi ke literasi digital lebih bagus, itu kita mesti melalui tahap-tahap. Jadi kalau kita secara normal literasi itu kan ada 4 tahap ya. Ya. Mendengarkan, berbicara, membaca, kemudian menulis. Itu literasi dalam arti khusus ya. Nah, kemudian kalau kita pada anak-anak itu kan harus memulai dari pembiasaan literasi di sekolah ya. Di sekolah. Jadi kalau anak-anak itu kita bawa pada literasi yang semestinya, itu insya Allah kita membentuk pembiasaan yang baik terhadap penggunaan gawai dan alat-alat teknologi informasi. Sehingga pasca pandemi saya akan berjumpa dengan guru-guru hampir di seluruh wilayah tanah air yang mengikuti PPG di Universitas Adibuana Surabaya. Itu rata-rata pasca pandemi itu anak-anak ketika sudah ketagihan gawai itu agak sulit gitu ya. Agak sulit ketika mereka diajak untuk membaca buku secara tekstual atau mereka kemampuan membaca secara lebih tekun itu berkurang. Kenapa? Karena kita mengalami lompatan. Jadi kalau literasi itu pada awalnya adalah literasi lisan ya, mendongeng, kemudian mendengarkan. Literasi kedua itu adalah membaca buku teks ya, membaca. Ini terkait dengan kesehatan mental maupun mata ya, fisik. Baru setelah itu literasi digital. Nah, kita mengalami lompatan. Setelah mendengarkan literasi lisan, kita langsung ke literasi digital. Mestinya membaca dulu. Ya, membaca buku, membaca teks gitu. Sehingga anak-anak sekarang itu kalau diajak membaca agak panjang itu mengeluh, wah dawane gitu. Karena mereka tidak terbiasa berpikir atau menangkap pesan dari konteks yang panjang. Padahal untuk menjadi seorang ilmuwan, penulis yang baik di dunia pendidikan, perguruan tinggi kan kemampuan membaca, menangkap ide, menulis kembali dengan kalimat mereka yang bagus, mengarang, menulis itu diperlukan keterampilan khusus. Nah, mereka terbiasa dengan literasi digital yang biasanya pendek. Konten-konten kita kan pendek, kemudian disertai gambar. Sehingga itu mengurangi kemampuan anak untuk literasi yang sebenarnya harus mereka kuasai lebih awal. Membaca buku, membaca media cetak, lalu mereka bagaimana ini kalimat yang baik, bagaimana mereka nanti bisa mengungkapkan kembali. Karena di tingkat akademik, mereka itu harus dapat menulis kalimat, paragraf, sampai wacana yang baik. Sekarang kan di perguruan tinggi tidak boleh mengutip dengan kalimat langsung. Skripsi, tesis, disertasi, tidak boleh, itu dianggap plagiasi. Mereka harus menulis, membaca teks dari awal, mengubah dengan kalimat sendiri. Nah, ini kalau tidak dari awal susah karena mereka terbiasa copy paste kan, copy paste gitu. Bahkan dengan teknologi-teknologi yang berbasis IT, mereka bisa langsung pesan aja kan. Ya, di AI kan ada gitu jadi di bagaimana AI itu bisa kita pesan untuk menciptakan keinginan kita menulis ya. Buat puisi keindahan alam. Dia langsung bisa. Betul. Jadi kemampuan literasi dia cara mandiri itu agak berkurang gitu. Dan berkurang itu dampaknya sangat luar biasa. Ya. Nanti dia tidak bisa menulis dengan runtut, menyusun kalimat, apalagi nanti ketika mereka di perguruan tinggi. Secara acak ya, kalau kita di dunia pendidikan, berilah tugas murid kita atau mahasiswa kita itu untuk mengarang. Jangan diberi pesan apa-apa. Pokok temanya tentang ini.
Nanti kalau kita teliti, sebagian besar mereka akan copy paste atau mengambil dari internet. Ya, hampir pasti gitu. Kayak pengalaman, karena saya mengajar gitu kan. Yeah. Baik itu guru-guru PPG maupun mahasiswa reguler atau di tempat lain ya. Saya pernah ngajar di SD, SMP, SMA, S1, S2 sehingga saya tahu oh begini gitu kan. Nah, ini harus literasi ditanamkan dari awal supaya tahap-tahap ini bisa terlalui dengan baik. Lalu pertanyaan, loh Pak Kasep ini ya gitu kan. Enggak, kita punya kesempatan, jadi makanya di sekolah dasar itu anak-anak diusahakan untuk sangat dibatasi membawa gawai ya, tidak dilarang tapi diatur supaya mereka tidak secara kesehatan juga bisa lebih terjaga. Dari awal mereka diberi sedemikian rupa supaya dia tidak ketagihan sama gawai. Dan proses literasi itu berjalan dengan lebih baik. Ini nanti ada bedanya. Tampak ketika dia menulis itu akan sangat tampak ya. Karena di gawai ini kan ya menarik kan. Yeah. Media belajar yang bagus itu ada suara, ada warna, ada gerak. Nah di HP kita itu suara, gerak, warna ada. Nanti manifestasinya kan film, video. Itu media belajar yang bagus. Nah anak-anak langsung mengarah ke sana gitu. Sehingga untuk mereka hal yang sifatnya harus kita persiapkan lebih awal itu agak terlampaui ya. Saya menulis sejak akhir tahun 80-an ya. Sekarang saya akui banyak godaan. Ketika saya mencari referensi gitu tiba-tiba ada informasi yang tidak saya sengaja tiba-tiba kok menarik. Saya buka. Ini kan godaan. Sama seperti kita belanja kan. Maka kalau kita belanja kan baiknya dicatat dari rumah, kebutuhannya apa itu yang kita beli. Kita buka internet kita mau ini, cari sumber ini. Tiba-tiba ketika kita mencari ada konten-konten lain. Tiba-tiba kita ingin membuka. Itu godaan. Ya, gitu. betul. Nah, kawan Anda masih bergabung di program Lazuardi ya. Kita bicara soal literasi digital. Ini untuk para guru juga nih. Kebetulan yang ada di depan saya ini juga seorang pengajar. Kalau misalnya para guru juga bisa sambung. Kira-kira bagaimana gambaran literasi anak-anak kita sekarang ini? Bagaimana Anda mengatasinya juga? Anda bisa bergabung ya. Terima kasih. Pak Soim, tadi Anda mengatakan kalau generasi kita sekarang anak-anak terutama dalam mendapatkan literasi digital itu mereka cenderung suka yang singkat. Iya. Mungkin kontennya singkat, materinya singkat. Iya. Nah, sementara untuk penjelasan biasanya kan itu ada yang lebih panjang ya, yang itu harus dimengerti tadi seperti Pak Soim bilang. Ini supaya mereka mau membaca, supaya mereka mau mengerti semua isi arti ini gimana, Pak? Ya, jadi kan dalam tanda kutip ada faktor-faktor yang harus ditekankan, diwajibkan. Kalau tidak boleh mereka dipaksaan gitu kan. Ya. Maka literasi awal itu anak-anak memang harus membaca ya. Maka kalau secara tradisional itu kan diberi bacaan gitu kan. Betul. Untuk membaca kemudian menceritakan kembali. Nanti berikutnya itu kan menulis ya. Nah itu yang harus ditempuh ya. Sebab kalau kita lihat perkembangan sekarang itu di negara-negara yang boleh dibilang standar pengajarannya di Finlandia gitu kan. Nggak boleh loh bawa HP sekarang di sana. Oh gitu. Nggak boleh. Sangat dibatasi ya. Di Jerman juga, di Belanda juga gitu kan, di Selandia Baru juga. Untuk anak-anak pendidikan dasar itu memang mereka melihat setelah diberi gawai itu akhirnya banyak negatifnya. Lalu sekolah memberi batas yang ketat bahkan tidak boleh. Di Cina itu nggak boleh loh ya, apalagi di Vietnam nggak boleh ya, nggak boleh. Korea Utara nggak boleh. Mengapa? Karena anak-anak ketika sudah membawa gawai atau HP itu literasi yang mestinya dia kuasai lebih lanjut terlewati gitu. Jadi peran guru strategis bahwa literasi itu memang betul-betul ditanamkan dengan cara dia secara bertahap. Itu namanya dalam pendidikan pembiasaan. Jadi pembiasaan inilah yang harus kita lakukan supaya anak-anak punya keterampilan itu secara gradual. Oh begini. Maka ada istilah masa kecil kurang bahagia. Karena perkembangan manusia itu ada tahap-tahapnya. Nah kita tadi mengalami lompatan dalam dunia literasi digital. Sehingga kita akhirnya apa? Mental kita belum siap, mental anak-anak belum siap. Tiba-tiba kita bersentuhan dengan teknologi. Sehingga tadi flash news terakhir kan dia pacaran itu kan begitu. Ya karena literasi mereka itu bahwa secara fungsional kadang-kadang mereka bermain gitu. Sehingga ya begitu orang terkontrol. Jangan kan anak-anak ya, kita yang dewasa aja kadang-kadang
terbawa oleh konten-konten tertentu, kejahatan-kejahatan yang berbasis digital kan banyak. Ya. Bagaimana dunia kita sekarang menjadi takut kan? Takut mencet uang kita di tabungan habis nanti kan gitu ya. Gitu. Itu orang dewasa loh ya, apalagi anak-anak. Maka banyak anak hilang, anak macam-macam. Ternyata setelah diselidiki itu basis mereka itu berkenalan di dunia digital. Mereka kemudian janjian di sana gitu. Nah itu. Orang tua sangat strategis, guru di sekolah sangat strategis, terutama pada kita sebut sebagai generasi alfa ya. Generasi alfa itu kan lahir sekitar 2012 ya. Jadi sekarang mereka itu SD. Wah itu strategis ya. Anak di SD itu strategis untuk menanamkan literasi digital. Ini loh yang benar. Ini loh seharusnya pendidikan itu harus mengarah ke sana. Baik pendidikan di tingkat formal di sekolah, pendidikan di lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Ya. Kalau nggak begitu mereka liar, karena teknologi ini sifatnya liar. Apapun yang kita akses ada. Maka orang tua kadang harus ngecek jejak digital anak saya ini apa yang diamati. Kalau mereka tidur diam-diam diambil aja. Itu jejak digital kan ada. Ini apa aja yang dibaca gitu. Dikhawatirkan mereka ya mengakses hal-hal yang belum semestinya gitu. Ya. Berarti tadi kalau dikatakan bertahap, sedikit dulu baru nanti ditambah pelan-pelan, peran pengajar di sini penting berarti nih Pak untuk mengarahkan gitu ya. Oh sangat penting. Ya. Sangat penting gitu. Baik, ini ada yang gabung, kita sapa dulu ya Pak lewat telepon ya. Baik, ya. Selamat malam Suara Surabaya. Halo, selamat Ya, malam. malam dengan siapa ini Pak? Saya Mas Diki. Mas Diki, silakan Mas Diki. Iya, Pak, selamat malam. Selamat malam Mas Kiki. Terkait literasi digital itu loh Pak. Saya ini kebetulan hobi main IG, Instagram gitu ya. Jadi dulu itu saya suka nulis caption atau caption itu yang panjang gitu. Terus akhirnya mengundang komen yang banyak lah, lumayan. Nah, makin kesini itu kok makin jarang yang komen gitu loh. Nah, sedangkan ketika ada posting yang posting video itu kok komennya banyak, yang like juga banyak gitu. Terus ya ini apakah bentuk literasi digital zaman sekarang gitu loh Pak. Jadi anak-anak muda atau ya orang zaman sekarang itu lebih suka nonton yang secara visual, tapi bukan dalam bentuk tulisan. Mungkin itu dari saya Pak. Siap, Mas Diki, nanti ditunggu di radio ya. Terima kasih Mas Diki, maturun. Jadi kalau dulu tuh mungkin orang lebih fotonya biasa nih Pak, misalnya dulu, tapi penjelasannya ada di captionnya tuh. Iya. Nah sekarang orang videonya harus detail, fotonya harus detail yang berbicara. Captionnya dikit aja, karena orang malas komen. Iya. Gimana Pak? Ya memang itu perkembangan. Bahkan video kita bisa kita isi atau komen-komen kita itu, suara-suara kita kan bisa diwakili dengan digital ya. Bisa diwakili begitu. Artinya secara elektronik bisa langsung muncul suara seperti yang kita kehendaki. Bahkan bisa menerjemahkan dengan bahasa lain ya. Baik, jadi itulah karena ibarat makanan ya. Makanan itu ketika makin banyak disajikan, kita itu akan memilih makanan-makanan yang paling kita sukai gitu kan. Ibarat kita di dalam dunia digital itu kan banyak konten ya. Orang makin sibuk, makin dengan pekerjaan, waktu terbatas, maka dia akan mencari konten-konten yang pendek ya. Saya katakan tadi, media yang paling menarik itu ada suara, ada warna, ada gerak ya. Ada gerak. Nah, video mewakili itu. Ya, di dunia pendidikan itu media yang paling bagus kan itu. Ada suara, ada warna, ada gerak, maka video. Sama saja ketika kita membuat konten terlalu panjang dengan tag, karena orang itu ingin memilih yang lebih pendek-pendek. Karena dia melihat itu sambil bekerja, sambil dalam perjalanan seperti itu. Dan banyak pilihan gitu kan. Sehingga begitu ini merasa lebih panjang, ia milih yang lebih pendek. Maka orang melihat video itu dilihat, ini durasinya berapa menit, kan di bawah ada itu, 3 menit, 5 menit, 10 menit gitu. Kalau terlalu panjang mungkin mereka tidak tertarik. Kecuali pada isu-isu yang isu-isu yang seksi ya, sedang banyak dibicarakan, yang viral gitu. Orang baru melihat gitu. Sehingga kalau saya katakan tadi Mas Kiki itu betul. Jadi orang sekarang lebih suka yang pendek, terutama untuk melihat konten-konten yang ada di video. Tag itu jarang. Maka di dalam hal seperti ini gitu kan, ya alamiah ya. Oh ya masuk akal juga.
Itu untuk tingkat orang dewasa. Tetapi jangan lupa kita mempersiapkan sebut dengan generasi alpha tadi, dia harus tetap kita beri wawasan bahwa membaca teks ya, memahami wacana, mengisahkan kembali, menulis kembali itu penting. Karena kita nanti akan berhadapan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi gini, ilmu pengetahuan itu hampir selalu diutarakan dalam bentuk deskripsi ya. Memang ada video, tapi deskripsi untuk tataran-tataran ilmiah itu masih menjadi sangat penting. Bagaimana kita mendeskripsikan temuan kita, pengalaman kita, pengetahuan kita, mesti dengan secara deskriptif. Maka itu yang mesti kita tekankan pada generasi alpha, pada anak-anak. Pengetahuan dasar ini harus betul-betul kita kuasai. Ya memang kalau kita orang dewasa sambil berjalan, sambil bekerja, kita mencari konten-konten yang pendek. Itu makin lama makin banyak pilihan. Orang akan milih yang lebih praktis gitu. Itu betul. Jadi ketika guru-guru PPG di seluruh Indonesia itu menempuh PPG di Universitas di Buana, itu hampir selalu mengeluh anak-anak sekarang itu Pak, kalau diberi bacaan itu pasti keluarnya panjang. Hampir pasti panjang gitu. Mereka tak lebih pendek. Ya, itu faktor yang memang perkembangan zaman, tapi harus tetap kita atasi ya. Mungkin pada saatnya nanti buku teks itu tidak terlalu panjang gitu ya, mungkin itu salah satu kompromi. Lebih singkat, lebih pendek, dan anak-anak sekarang kalau kita presentasi kan mesti menggunakan PowerPoint kan, menggunakan PPT. Kalau zaman tahun 70 80 kita nulis paper. Sekarang cukup PowerPoint. Zaman saya masih slide dulu, Pak. Slide. Pak, ada penelpon, kita ke penelpon dulu ya. Selamat malam, Suara Surabaya. Halo, selamat malam Mas. Dengan siapa ini? Saya Julius Rito Harmoko. Silakan Pak Julius. Ya, terima kasih Mas Bintang. Salam kenal Pak dosen, Pak Sodim. Selamat kenal, Julius. Ya, saya guru SD Al-Ahmadi kelas 4. Oh. 4 SD Pak. Ya. Jadi gini, kita itu kalau literasi di kelas itu saya bikin pojok baca di kelas. Jadi ada Pak itu kita kasih buku bacaan yang selain pelajaran itu untuk memantik anak-anak untuk bisa membaca, rajin membaca, membudayakan. Tapi kendala kita itu sekarang ini secara umum, saya tanya teman-teman itu yang lainnya juga, anak-anak itu bisa membaca, tapi belum bisa memahami apa isi bacaannya itu. Jadi ketika ditanya lagi apa dari cerita yang kalian itu nggak mudah. Itu satu. Yang kedua tentang gawai atau gadget handphone itu kita masih wacana karena kita mau membuat sejenis aplikasi. Jadi HP yang bisa diakses untuk anak SD belajar begitu. Kira-kira mohon arahannya untuk Pak dosen seperti apa secara garis besarnya aplikasi tersebut. Itu. Baik. Siap. Yang terakhir satu lagi. Mungkin ada informasi beasiswa PPG gitu. Baik, nanti ditunggu di radio Pak Julius ya. Terima kasih. Terima kasih. Maturun. Terima kasih Pak. Nanti kita jawab ya. Kita jeda dulu sebentar ya Pak Soim ya. Anda juga masih bisa bergabung kawan. Silakan 03199 juta atau WhatsApp 0855 30 155. Kira-kira bagaimana literasi digital di lingkungan Anda kawan? Apa Anda juga sudah menerapkan secara tepat? Anda silakan bergabung. Flash News. Warga sipil Moskow, Rusia yang ingin jadi tentara ikut bertempur di Ukraina digaji 350 juta rupiah. Kabar itu dibenarkan Sergei Sobyanin, wali kota Moskow. Bonus tinggi itu supaya banyak warga yang mau bergabung dengan militer. Keluarga prajurit yang tewas dalam pertempuran juga menerima biaya 554 juta rupiah.
Selamat malam juga untuk Anda yang masih terus memantau Suara Surabaya sambil berbagi informasi. Pak Khairul lagi di Jakarta kayaknya. Mau beli bis ini Pak ya di pameran. Terima kasih yang di perjalanan juga Anda memantau siaran kami dimanapun. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Program Lazuardi malam hari ini kawan, saya Bintang bersama dengan Pak Soim, dosen Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas Adibuana Surabaya. Literasi digital itu vital, itu yang kita bahas. Pak Soim, pertanyaan dari Pak Julius tadi yang kebetulan seorang guru SD. Iya. Silakan, Pak. Ya ini strategis ya. Beliau kan subjek ya, subjek pendidikan di sekolah dasar. Jadi betul Pak Julius. Jadi itu adalah efek ketika anak-anak kurang terbiasa, kurang terlatih membaca, sehingga mereka itu untuk memahami wacana itu ada semacam kesulitan ya. Karena mereka biasanya melihat tulisan-tulisan konten-konten pendek. Tidak ada cara yang lebih strategis memang, makanya membaca itu harus dimulai dari awal ya. Artinya kemampuan anak-anak untuk, tadi saya katakan bahwa kita itu sebenarnya dari lisan ya, mendengarkan, kemudian berbicara, kemudian membaca, terakhir menulis ya. Membaca, menulis, terakhir menulis. Literasi itu puncaknya menulis ya. Nah di SD itu makanya ya perlu kesabaran kan, karena kita berhadapan dengan zaman. Maka anak-anak di SD tetap kita agak konvensional sedikit, tetapi tujuan kita tetap mengarahkan yang lebih baik. Jadi anak diminta membaca. Nah, kalau mereka menggunakan digital karena ini adalah sebuah yang vital, maka sekolah di SD itu sebaiknya tidak memberi gawai kepada anak per anak itu, tetapi sekolah menyediakan semacam komputer besar atau bolehlah gawai di bawah guru lalu dipancarkan ke LCD. Semua yang diaktivitaskan oleh para siswa itu terkontrol. Kita itu perlu penggunaan gawai teknologi melalui komputer itu terkontrol. Maka di setiap sekolah itu idealnya di kelas itu memang ada literasi digital melalui komputer ya, entah laptop, entah gawai, tapi dia dipancarkan ke depan di LCD supaya guru bisa mengontrol dan anak-anak ini bisa belajar secara bersama. Kenapa? Kalau mereka membawa gawai sendiri-sendiri, itu tadi ya, tidak terkontrol. Maka salah satu cara mungkin di tiap-tiap pojok kelas, syukur kalau di sekolah itu sudah demikian mampu menyediakan dalam jumlah yang cukup ya. Artinya di pojok sekolah itu entah ada 2 atau 3 komputer begitu, laptop dipancarkan di LCD. Sehingga nanti apapun yang diakses anak-anak itu dikontrol, artinya diarahkan, karena konteksnya konteks pendidikan. Anak-anak kita sekarang sedang membuka aplikasi ini, maka salah seorang siswa diminta untuk membuka, gini caranya. Yang lain kan belajar dari tayangan itu di LCD, lalu nanti dioperasikan. Kamu bisa sekarang, mari kita cari ini. Dengan demikian mereka belajar literasi digital juga kontennya. Oh ini ternyata ada bacaan yang menarik. Kalau terpaksa ada semacam tagnya bisa ditayangkan, gambarnya bisa ditayangkan, filmnya bisa ditayangkan. Itu kontrol yang menurut saya bagus daripada anak-anak membawa HP sendiri-sendiri, kemudian nanti dikumpulkan, nanti diambil gitu kan. Begitu. Di negara-negara lain begitu. Jadi disediakan literasi digital di kelas itu untuk anak pendidikan dasar dan pengguna cara bersama-sama, terkontrol ya. Dan ini harus menjadi semacam keputusan bahwa sekolah itu begitu supaya wali murid tidak nawar. Kadang-kadang ditawar wali murid, anak saya ini perlu gini karena saya perlu. Kembali kalau dulu orang ingin menyampaikan informasi ke anak kan melalui operator sekolah. Sekolah menyampaikan pada muridnya, itu masih lebih bagus. Ya, artinya untuk mengatasi supaya anak tidak membawa gawai sendiri-sendiri di tingkat pendidikan dasar ya. Gitu. Kalau sudah di SMA mungkin agak beda lah formulanya ya. Tapi kalau dari SD sudah terbentuk dengan baik, insya Allah nanti ke depan itu pendidikan literasi, penggunaan teknologi itu ya bisa lebih baik lah ya. Oh begini, karena faktor kesehatan anak, kesehatan mata, kematangan jiwa juga kita memperhatikan. Jadi pendidikan itu bukan semata, oh ini lebih praktis, oh itu jadul, tidak. Ada perkembangan fisik, mata, emosi yang harus kita perhatikan. Karena kedewasaan anak sekarang jauh lebih cepat karena informasi. Mentalnya belum siap, tapi dia pengetahuannya, keinginan sudah keinginan orang dewasa. Mentalnya belum siap, sehingga dia sering terbujuk oleh
ya konten-konten informasi di media sosial, lalu dia ikut karena mental belum siap. Yang dewasa saja kadang belum siap. Ada begini ya, kita langsung ikut kan gitu. Nggak sengaja ini ternyata pulsa saya habis. Pak, tadi disindir yang dewasa, saya jadi ingat ini. Kalau memang anak-anak kita sekarang butuh literasi digital dan itu memang penting. Sebaliknya, kadang para orang tua ini justru yang lebih gaptek. Ini kan permasalahan juga orang tua harus mengawasi nih Pak, supaya anak juga nggak keliru. Kalau di sekolah ada guru, ya kan? Nah kalau di rumah ini kan orang tua harus jadi pengawasnya juga yang mengarahkan. Gimana Pak? Iya, betul. Jadi gini, dulu itu ketika masa pandemi kan, di mana pembelajaran melalui daring semua, lalu orang tua ini berlomba-lomba memiliki gawai. Lalu dia belajar begitu. Memang kalau orang tua itu pengetahuan tentang teknologi masih terbatas, itu paling tidak mereka punya jadwal yang baik, ya. Saya kan sering dengar di SS kan, suara-suara masyarakat banyak ditampung. Bagaimana anak kapan membawa HP, membawa gawai, dan kapan dia harus belajar, kapan dia harus mengaji, kapan dia harus belajar yang lain. Manajemen waktu ini penting supaya kita tidak larut dalam satu kesenangan yang itu-itu saja. Maka kita itu pada anak-anak belajar disiplin. Disiplin itu tidak bisa ditawar dalam arti kalau jam sekian mereka harus belajar, jam sekian mereka harus tidur, harus mengaji dan semacamnya. Dengan itu mereka akan tahu bahwa kapan dia menggunakan dengan baik gawai itu dan kapan mereka diperbolehkan. Tetap dengan kontrol, terutama pada anak-anak ya. Sebab kalau tidak dikontrol mereka larut ya. Mereka larut, yang dewasa saja larut kok. Betul. Jadi manajemen waktu. Kalau orang tua di kota besar, ya insya Allah lah sudah memadai lah gitu ya. Tapi mungkin memang ada di kalangan ekonomi yang mungkin tidak akrab dengan gawai, atau mungkin di luar desa, di luar kota begitu, mungkin saja. Tapi manajemen waktu penting. Oleh karena itu membentuk evolusi mental itu dimulai dari awal di sekolah gitu ya. Nanti kan sekolah itu memiliki peran komunikasi dengan orang tua. Sehingga pada saat anak itu mulai belajar di sekolah, ngundang orang tua gitu kan. Komunikasi seperti ini penting supaya apa? Antara peraturan sekolah dengan di rumah itu ada sinkron, ya kan? Bapak Ibu, kita anak-anak tidak boleh membawa HP. Anak-anak hanya akan dihubungi oleh pihak sekolah kalau ada ini. Ibu ada penting ke sekolah menghubungi operator. Nanti akan kami sampaikan pada anak-anak. Jadi ini satu langkah ya. Jangan di sekolah ditekankan begini, di rumah diumbar. Gitu. Jadi sistem tetap adalah komunikasi antara orang tua sama sekolah begitu. Di sekolah aja ini ada laptop, ini dipakai bersama. Anak tidak memegang sendiri-sendiri. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan begitu. Meskipun orang tuanya mungkin ya nggak canggih-canggih amat, agak gaptek, tapi paling nggak jadwal terschedule itu penting ya Pak? Penting ya. Dan jangan lupa tadi dilihat jejak digital anak ini banyak mengakses apa gitu. Iya, itu perlu dicek juga ya Pak? Loh, sebaiknya dicek. Karena kalau kita itu tidak ngecek, nggak tahu. Anak-anak kita itu mengakses, andai kata dia membawa gawai sendiri kan kita nggak tahu kan. Nggak apa-apa. Kan dalam dunia anak itu kewajiban kita kan, itu dicek jejak digitalnya. Anak ini membuka konten apa? Kan tahu kan? Waduh, banyak membuka konten orang dewasa. Bahaya kan? Mereka belum waktunya. Betul. Itu atau yang membahayakan lah, membahayakan mereka. Baik. Pak Yulis tadi terakhir nanya katanya ada informasi beasiswa PPG nggak Pak? Oh iya, Pak Yuli di Universitas Adibuana Surabaya itu kan program PPG mengikuti program pemerintah ya. Jadi Pak Yuli memantau dari pemerintah itu ada semacam pemberitahuan di LMS-nya itu ada Praja pada Daljab. Jadi kita perguruan tinggi di seluruh Indonesia itu Pak menerima order dalam tanda kutip ya, menerima order. Oh ini ada Praja pada Daljab gitu. Jadi Bapak di dalam aplikasi PPG itu dilihat aja ada pengumuman ikut tes gitu. Perguruan tinggi tidak boleh membuka pendaftaran sendiri. Ya. Dan dibiayai pemerintah itu Pak. Sampai sekarang dibiayai. Itu Pak sudah dijawab ya. Mudah-mudahan gercep Pak Yulius. Baik Pak Soim, kita jeda lagi ya. Masih ada satu sesi terakhir Pak. Oke. Nanti kita akan sambung lagi. Kawan juga Anda yang mau bergabung silakan ya. Kita masih ada satu sesi terakhir di program Lazuardi malam hari ini. Flash News.
Kawan Sintayong pelatih Timnas Indonesia berterima kasih pada Joko Widodo Presiden sesudah menerima Golden Visa. Sintayong akan memanfaatkan dengan baik layanan dari Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk individual investor dan diaspora, memudahkan mereka investasi dan berkarya di Indonesia. Kelana Kota dipersembahkan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya, unggul dalam pembelajaran digital dentistry. Pendaftaran sampai 28 Juli 2024. Segera daftarkan diri di www.um-surabaya.ac.id. Kelana Kota, suara Surabaya, FM 100, News Interaktif, solutif. Baik, ini adalah sesi terakhir kami kawan di program Lazuardi malam hari ini. Saya bersama dengan Pak Soim, dosen Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas Adibuana Surabaya. Literasi digital itu vital. Pak Soim, dari tadi kita sudah bahas bagaimana penerapannya, bagaimana sejarahnya, apa yang penting. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan adalah apa tantangannya Pak, supaya target ini bisa tercapai nih, literasi digital yang memadai bagi semua. Ya, tentu saja kalau kita bicara masalah tantangan itu kompleks ya. Yang paling penting kita tuh mempersiapkan generasi ya. Jadi kalau saya katakan anak-anak generasi alpha gitu kan, maka tantangan kita adalah bagaimana kita itu penggunaan gadget, gawai, HP dan perangkat-perangkat elektronik itu kita mengatur sedemikian rupa ya. Jadi kita mulai dari pendidikan dasar ya, supaya anak-anak itu di satu sisi melek digital, tapi ia juga tidak mengorbankan perkembangan fisik maupun mental mereka begitu. Jadi target kita adalah anak-anak itu memiliki kemampuan dasar untuk mengoperasikan hal-hal sifatnya digital. Karena mau tidak mau mereka juga akan mengakses itu, beli makanan dan lain-lain, naik kendaraan gitu kan. Ya, betul. Ya, tapi yang pertama adalah bahwa pendidikan itu harus kita lakukan secara evolutif ya. Bahwa kita tidak boleh langsung menjadi semacam revolusi, tidak bisa. Kalau industri bisa revolusi, gadget atau gawe ini revolusi karena industri. Tapi bagi anak-anak, target kita itu sekolah memiliki semacam program bahwa anak-anak itu di samping dia perkenalkan dengan teknologi, tapi juga hal yang sifatnya itu mendasar seperti membaca, menulis, ya, berbicara atau presentasi depan itu tetap kita lakukan. Supaya apa? Supaya anak-anak kita itu menjadi generasi yang ia memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam dunia literasi. Saya tekan kembali lagi. Sekarang di karya ilmiah itu tidak boleh mengutip langsung. Dia harus diparafrase. Maksudnya dikembangkan dengan kalimat dia sendiri. Itu bukan perkara mudah ya. Maka tes kemampuan bahasa asing sekarang itu nilainya tinggi adalah memparafrase. Kalau kita bisa membaca, menyampaikan kembali dengan kalimat sendiri, itu nilainya tinggi ya. Orang nggak mungkin bisa memparafrase kalau tidak punya kemampuan memilih kata yang tepat, menjabarkan dengan kalimat yang tepat ya. Lalu dengan paragraf atau wacana utuh. Itu harus dimulai dari awal ya. Dimulai dari awal. Mengapa demikian? Karena kita mengarah literasi itu adalah pada dasarnya untuk kemajuan sebuah bangsa. Ya. Ya kalau saya di dunia pendidikan memang menggarisbawahi pada hal demikian itu kan. Sehingga dengan kemampuan yang cukup itu mereka akan menjadi generasi yang baik. Jangan lupa ya, kita itu melihat bahwa tadi saya sebutkan di Finlandia, Selandia Baru, Australia, Prancis, Jerman, Belanda itu anak-anak sangat dibatasi, bahkan tidak boleh ya, tidak boleh. Sehingga kita orang tua kan kadang ingin gampang, anak-anak rewel gitu kan, kasih HP gitu. Ya, itu betul itu Pak. Rewel kasih HP sudah. Akibatnya dia menjadi soliter. Karena sekolah pendidikan itu mengatur bagaimana dia itu interaksi sosial. Itu yang hampir menjadi masalah hari ini. Interaksi sosial anak-anak kita itu kalau di sekolah membawa HP itu mereka pada istirahat. Ini nyata karena saya masuk ke sekolah-sekolah ketika mendatangi guru-guru yang PPG. Ketika sekolah itu anak-anak diperbolehkan membawa gawai,
istirahat mereka lebih banyak di kelas. Tidak lagi berkejar-kejaran apa, lebih banyak di kelas, suntuk dengan gawainya. Sehingga interaksi sosial itu penting ya. Sehingga individualisme itu antara lain juga disebabkan oleh ya ketagihan sama gawai. Jadi ke depan bahwa anak-anak secara mental, secara fisik, secara sosial itu harus kita perhatikan betul supaya dia tidak menjadi manusia yang individualis, manusia soliter, manusia yang asik dengan dirinya sendiri, tidak menghargai waktu. Nah, ini sebenarnya target kita dunia pendidikan seperti itu. Tentu kita masyarakat juga harus mendukung ini dengan bagaimana anak-anak di rumah juga tetap dalam konteks ini adalah supaya anak-anak juga tetap terkontrol gitu ya. Anak-anak tetap memiliki pengetahuan yang memang dibutuhkan tetapi tidak larut dalam digital melulu begitu. Nah, ini bahaya. Dalam arti bahaya itu contohnya sudah terlalu banyak ya. Ini problem sosial. Nanti kita lihat dalam teori sosial ada posthumanisme. Di mana manusia itu lebih banyak bersinergi dengan teknologi. Bahkan ini agak ngeri kan. Banyak orang dalam tanda kutip menikah dengan boneka karena boneka diisi dengan AI gitu kan. Ini agak, di Korea, di Jepang. Takut kita kan? Oke, ada Pak Arif Budi nih, mau sharing saja. Kadang saya saya disebut sebagai ayah yang jahat karena tidak memberi waktu anak mengakses HP, bahkan alasan ekonomi, beli kuota mahal. Gimana kalau kayak gini, Pak? Iya, kalau alasan ekonomi kita memaklumi ya. Tapi yang paling penting, anak itu tetap memiliki dasar-dasar yang baik. Salah satu cara ya tidak bisa kita melarang sama sekali kan. Kita tetap diberi waktu, diberi kesempatan begini. Karena di sekolah juga begitu kan. Sehingga kalau alasan ekonomi, pulsa mahal, itu kita memaklumi begitu. Tapi anak-anak kan tetap dia bisa belajar karena di sekolah juga kadang diberi tugas. Tugas melalui teknologi digital. Kamu cari ini. Nah, itu jangan sampai mereka dipersulit gitu. Kalau memang itu perlu, ya itu memang harus kita layani dengan baik. Karena kita tidak mungkin menghambat. Dunia teknologi itu kan terus berkembang ya. Yang kita ini ada dalam dunia fisika ada ini hukum termodinamika. Energi tidak dapat hilang, tetapi dia akan berubah bentuk. Energi tidak dapat musnah, tapi dia akan berubah bentuk. Teknologi juga demikian. Yang paling kita jaga adalah residu. Nah, perubahan energi ini adalah ada residu. Maka ketika teknologi berkembang, dulu ada pembelajaran konvensional, sekarang menggunakan IT, yang dijaga adalah residunya. Kotorannya ya, efek-efek negatif gitu. Karena kebudayaan selalu bersifat ambivalen. Pasti ada positif, pasti ada negatif. Yang kita jaga adalah residunya. Yang negatif tadi itu ya. Baik. Ada Pak Muhammad Muhyi bertanya, apa langkah paling mendasar dan sederhana yang harus dilakukan guru dan orang tua sekarang ini supaya bisa meningkatkan budaya literasi yang sesuai dengan budaya masyarakat saat ini? Nah, ini bagus nih, Pak. Oh ya. Silakan, Mbak. Kalau nggak salah Pak Muhyi dari Adibana juga ya. Iya, jadi gini, maka komunikasi antara sekolah dengan orang tua itu dimanapun, kapanpun tetap harus ada dengan masyarakat. Supaya apa? Instruksi dari sekolah itu memang bisa diterima oleh orang tua. Jadi orang tua tidak curiga, kamu main HP saja gitu. Padahal si anak ini mendapatkan tugas dari gurunya gitu kan. Nah, maka komunikasi ini penting. Maka saya sudah lihat di sekolah-sekolah itu ada komunikasi wali murid di satu sekolah, di satu kelas dengan guru, wali kelas ya. Itu bagus. Supaya apa? Ada sinkronisasi antara apa yang boleh dan yang tidak boleh dan kapan waktunya, itu anak-anak bisa tetap terlayani. Jadi kalau guru itu memberi pekerjaan rumah harus dengan membuka gawai, maka orang tua harus memberi kesempatan ya, memberi kesempatan. Bila perlu kayak gini loh. Sekarang di playgroup, di TK itu gurunya itu selalu memberi informasi pada guru, pada wali murid gitu. Ini hari ini kegiatan ini, hari ini sehingga orang tua itu tahu, oh anak saya tadi di sekolah melaksanakan ini begitu. Sekarang nggak ada kesulitan karena teknologi sudah kita sediakan. Sehingga untuk mengejar itu bahwa
anak-anak di sekolah itu ada pelajaran ini, tugasnya ini yang harus dikerjakan secara manual, ini yang harus melalui digital gitu. Maka saya ada konvensional, ulangan UTS, UAS, apapun namanya, itu masih ditulis dengan tangan untuk anak di sekolah dasar. Itu masih bagus. Untuk anak-anak melatih menulis ya, membaca. Jangan langsung digital. Anak-anak di SD ulangan pakai digital, nanti copy paste semua dong, pakai AI nanti gitu. Itu masih lebih efektif menulis dengan kertas. Bagus itu. Untuk di tingkat SD SMP masih bagus ya. Kalau perguruan tinggi beda lagi. Nah itu maka harus ada sejalan. Jangan orang tua protes, zaman gini masih ulangan pakai kertas gitu. Bukan, ini ada faktor pendidikan, kesehatan mental, kesehatan fisik, mata juga harus kita perhatikan. Di samping tadi ya, tahap-tahap literasi, mendengarkan, berbicara, membaca, menulis. Di pendidikan dasar kita masih bagus itu. Ulangan dengan kertas masih bagus ya. Baik. Ya, ada yang bergabung di WhatsApp ternyata Pak. Kita sapa dulu. Selamat malam suara Surabaya. Malam yang indah, suara Surabaya. Luar biasa, dengan siapa ini Bu? Atin. Bu Atin, mohon maaf lagi nyetel radio ya Bu ya? Oh iya. Iya. Saya kecilkan sebentar ya. Radionya bisa diumpetin dulu aja Bu. Iya. Dimatikan Oke, aja Bu. sudah. Bu Atin, waktunya singkat sekali, silakan Bu. Wah, iya. Saya mendapati realita, ternyata semua yang dipaparkan Pak Soim, Masya Allah sangat luar biasa. Tapi kenyataannya di lapangan, malah sebagian pendidik atau ngapunten Bapak dan Ibu guru itu mungkin ya sudah keenakan dengan zona kemarin Zoom dan lain-lain itu. Sekarang saya melihat kalau ada tugas anak-anak buka ini, buka website ini, sekarang bikin ini, buka aplikasi ini gitu. Tanpa ada literasi harus baca buku manual yang seperti dipaparkan Pak Soim tadi. Nah, bagaimana menurut Pak Soim tentang pelaku pendidik yang seperti ini begitu? Oke, cukup sekian. Terima kasih. Bu Atin. Monggo Pak, waktunya juga singkat Pak Soim. Ya, Bu Atin, terima kasih. Jadi saya katakan dari awal bahwa kita itu menggunakan teknologi kita ada waktunya, titi mongso gitu kan ya, ada titi mongso. Kapan? Jadi kata masa kematangan anak, maturation itu kematangan. Jadi anak-anak itu mengalami kematangan pada tahap-tahap itu. Jadi kalau ada guru di SD langsung sekarang buka aplikasi ini, buka ini, nanti dulu gitu. Tahap-tahap itu ada ya. Usahakan pertama Bapak Ibu guru ya, anak-anak membaca buku lah ya. Supaya dia ada kemampuan literasi, nanti memilih kata, menyusun kalimat, menulis kembali, menceritakan pada temannya gitu. Dan itulah yang perlu kita, karena dalam membaca itu anak-anak akan belajar bagaimana tentang memilih kata ya, memilih kalimat dan lain-lain. Satu lagi bahwa kita itu kalau anak-anak terlalu terfokus pada digital yang tadi dikatakan, itu ada yang terhambat nanti kan, ada yang terhambat pasti ya. Pasti, mungkin kesehatan mata gitu kan, radiasi dan lain-lain. Maka bagi Bapak Ibu guru jangan terlalu maju-maju lah gitu. Dalam arti ini pendidikan, ada waktunya lah. Anak-anak generasi Alpha yang umurnya 12 tahun sekarang ini kan, 2012, hari ini mungkin masih di SD. Tolong agak lebih bersabar. Jangan jalan pintas karena terbentuk masa pandemi. Sehingga kita melompat ya. Lompatan ini bahaya. Bahaya bagi anak loh ya. Gurunya santai kan, memerintahkan aja, bahaya. Tapi anak tidak dilayani sebagaimana perkembangannya, gitu. Jadi ini penting supaya apa? Di pendidikan juga ada kesatuan. Maka sekolah memiliki program-program literasi itu ya orang tua harus tahu. Gitu. Tadi di sekolah disediakan gawai, disediakan laptop, ditayangkan itu. Ya. Gitu. Jadi itu Bu paling tidak yang harus dilakukan. Orang tua juga jadi filter. Pak Soim, terima kasih banyak. Ini waktunya nggak kerasa kita sudah mau selesai. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan, dipaparkan tadi jadi tambahan informasi untuk pengajar khususnya. Amin. Orang tua juga sebagai pengawas di rumah ini. Iya. Terima kasih banyak Pak Soim, sukses selalu Pak. Terima kasih. Matur nuwun. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan, perbincangan saya di program Lazuardi bersama Dr. Muhammad Soim Anwar, dosen Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Adibuana Surabaya, juga sekaligus seorang sastrawan dan penulis soal literasi digital itu vital. Setiap individu punya hak literasi dan pendidikan. Nah, kita bisa mengubah dunia dengan literasi dan teruslah beradaptasi. Saya geser ke Git Kifar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.